Sekarang ini zaman sudah masuk di dalam era pemimpin kehilangan kewibawaan. Kehilangan jati diri. Pemimpin kehilangan kewibawaan. Lantas manusia kehilangan kepercayaan. Hilang kewibawaan artinya berapa orang-orang sekarang, betapa orang-orang sekarang ini yang tidak menghiraukan petuah serta dawuh daripada bini sepuh, mengabaikan pituture kiai, ora direken. Nggih lho? Nggih. Sabdane kiai ora digagas. Apa meneh kok kiai, presiden saja dihujat. Hilangnya kepercayaan. Kita jangan suka mencium bau yang tidak sedap dari orang lain. Cobalah kita mencium, sudahkah perjalanan kita ini bagus? Sudahkah bau badan kita ini wangi? Jika kita menunjuk ke salah satu orang, maka jari yang keempat ini menunjuk ke diri kita sendiri. Inilah yang seharusnya kita pelajari sebagai ajaran murni, ajaran budi luhur. Namun tidak berarti ingkar daripada ajaran Rasul. Sebenarnya mudah. Satu adalah berserah diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Percayakan, setiap manusia pasti akan sakit dan setiap manusia pasti akan meninggal. Tapi meninggallah yang husnul khotimah. Meninggallah karena nyaman, bukan meninggal karena sakit. Oh gini Romo, kalau kita melihat berita apakah dari medsos atau di media televisi, itu yang paling banyak kena musibah itu kan seperti gunung meletus, banjir, longsor, itu kan Pulau Jawa. Terus sedangkan yang baru-baru ini kasus paling banyak juga Pulau Jawa. Nah itu apakah ini ada hubungannya dengan yang dinamakan tumbal tanah Jawa itu bagaimana? Nah, tumbal, kalau itu dinamakan tanah Jawa sudah ditumbali, Mas. Jadi tanah Jawa sudah ditumbali oleh Syekh Subakir di Gunung Tidar, dan paku jagat yang ada di Gunung Tidar itu, selama paku jagat itu tidak roboh, tidak tenggelam, maka Pulau Jawa akan tetap aman dan tentram. Adapun musibah ini bukan tumbal, melainkan suatu peringatan agar kita ini sadar. Sekali lagi saya sampaikan, agar kita ini tetap sadar. Terus ini Romo, terkait dengan tumbal tanah Jawa, ada apa dengan Pulau Jawa dan kenapa kok harus ditumbali sama Subakir? Ada apa Pulau Jawa dan mengapa harus ditumbali? Ya, ketahuilah, Jawa ini yang berarti jif. Jif ini adalah sukma. Sukma ini adalah halus. Ulangi, Jawa ini adalah jif. Jif adalah sukma. Sukma ini adalah halus. Jadi Pulau Jawa atau Pulau Juawut ini tempat di mana para arwah yang belum sowan ke hadirat Allah disemayamkan di Pulau Jawa. Nah, pada saat tanah Gujarat mengembangkan wilayahnya, maka dikirimkanlah beberapa orang untuk melebarkan wilayah, dan salah satu adalah Pulau Jawa. Maka apa yang terjadi? Apa?
Setiap orang yang terkirim ke Pulau Jawa mati. Setiap orang yang terkirim ke Pulau Jawa hilang. Sehingga akhirnya Syekh Subakir diminta untuk menumbali tanah Jawa. Sehingga terjadilah pertempuran yang maha dahsyat antara penguasa makhluk halus dan manusia. Pulau Jawa yang tadinya mengumpul menjadi satu, terbelah menjadi beberapa bagian, sehingga muncullah gunung-gunung Mahameru, Bromo, Kendeng, Kumitir, Merapi, Merbabu, juga Gunung Merapi, Gunung Slamet, dan gunung-gunung yang lainnya merupakan tempat kedatonnya para arwah-arwah itu ditempatkan di situ. Nah, pada saat inilah Pulau Jawa akhirnya tentram, aman, menjadi tanah subur yang loh janawi hingga disebut loh jinawe. Nah, di sini banyak para penduduk-penduduk mulai bermigrasi, berdatangan menjadi kita-kita semua ini. Jawa Katulistiwa, Jawa Laksana Surga, di mana apapun yang dilempar akan tumbuh menjadi bahan makanan. Ini Romo, terkait dengan perjanjian Sabtu Palem itu kan ada yang mengatakan itu ada hubungan juga dengan Eyang Semar, benar ya Romo? Ya betul. Yang saya tanyakan Romo, apakah Eyang Semar itu merupakan sosok daging seperti kita ini, apakah hanya merupakan gambaran? Menurut pandangan Romo itu bagaimana? Jadi kalau sebagian orang, kami tidak menyalahkan bahwasanya Semar itu ada yang beranggapan Semar itu ada. Bahkan nyatanya di Gunung Lawu juga ada Paseban Klampis Ireng yang dipercaya sebagai Sanggar Ismoyo. Bahkan di mana orang-orang yang ke sana juga pernah mengaku ditemui oleh sosok Semar. Lantas bagaimana bentuk Semar itu? Lantas bagaimanakah wujud daripada Semar itu? Apakah benar seperti yang ada di dalam pewayangan? Yang kuncungnya ke atas, matanya agak sudut ke bawah, seperti orang tidur, dan hidungnya pesek, bibirnya seperti menangis. Apakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Namun mengenai pendapat dan pengetahuan saya yang saya dapat dari guru saya almarhum, Semar itu hanyalah kiasan, bahwasanya manusia ini jangan samar. Manusia ini jangan samar, artinya jangan samar. Hidup ini ada yang menghidupi. Sejatine ora ono opo-opo, nanging ono opo-opo lan bisa opo-opo. Ora ono opo-opo, nanging bisa opo-opo, ning ya uga ono opo-opo. Ini artinya semar. Jadi manusia janganlah samar. Adapun kuncung yang ke atas merupakan sasmito atau perlambang. Di atas ini adalah pasundulan, susuhunan, kaluhuran, atau Allah itu tempatkanlah yang paling atas. Jangan kamu menyembah selain Dia, karena tidak ada makhluk atau benda apapun di muka bumi ini selain yang luhur. Siapa yang luhur itu? Tidak lain adalah Allah. Maka kuncungnya Semar ke atas. Lantas pandangan yang sayu, seolah tidur, laksana mati. Wahai manusia, ingatlah kamu bahwasanya pada saatnya akan mati.
Jadi jika kamu diberi panca indera, salah satunya adalah mata, pergunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Adapun hidung yang pesek ini adalah jangan mencium atau membaui sesuatu yang buruk, karena sesungguhnya keburukan itu ada di diri kita sendiri. Bukankah seluruh badan ini ada salah satu tempat yang berbau busuk? Jadi jangan mengatakan kebusukan orang lain sebelum kamu merasakan kebusukan diri kamu sendiri. Lantas mulut yang seperti orang menangis, banyak-banyaklah prihatin, banyak-banyaklah meminta, karena sesungguhnya manusia itu merugi.